Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan kasih tahu ke kalian sedikit sharing gimana pengalaman gue memakai aplikasi Bibit selama ini ya. Awalnya gue akan ceritain tentang baik buruknya ya, sisi positifnya, menurut gue aja ya, maksud kekurangannya, kelebihannya ketika gue investasi di aplikasi Bibit. Nah, jadi gue pakai aplikasi Bibit itu udah beberapa tahun yang lalu di tahun pas lagi sebelum COVID. Jadi sebelum COVID itu 2000 berapa tuh kalian hitungnya? Pokoknya setahun sebelum COVID 2000 berapa. Pokoknya udah lama banget gue pakai ya udah bertahun-tahun dan itu pun gue selalu investasi nabung di aplikasi Bibit. Sedikit demi sedikit dimulai dari waktu itu gue coba 10.000 dan akhirnya lama-lama gue taikin ya dari 50, 100, ada yang 1 juta dan lain-lain. Pokoknya dimulai dari situ. Karena ketika kita mau coba aplikasi atau platform ya yang resmi apapun itu ya pastinya kita harus benar-benar coba dulu dengan modal kecil. Kita harus tahu dulu nih tentang aplikasinya, kekurangannya, tentang perizinannya agar uang kita nih aman gitu ya. Meskipun nggak ada yang aman 100% sehingga kita udah berusaha agar kita menginvestasikan uang kita itu dengan aman. Jadi kita nggak ada rasa kayak deg-degan. Nah, jadi menurut gua mungkin gua akan ngomong ke kelebihannya aja. Jadi di aplikasi Bibit itu menurut gua enak karena kita itu dengan modal yang minim mungkin 10.000 kita itu udah bisa investasi dan kita pun nggak perlu kayak harus mantau setiap saat ya karena di dalamnya ada beberapa manajer investasi yang menurutku udah pengalaman ya mungkin lebih pengalaman dari kita. Jadi kita cuma menyerahkan uang kita, ya kitanya juga harus jeli benar-benar pintar memilih agar kita bisa tahu mana yang menguntungkan, yang untungnya cepat, yang stabil atau enggaknya. Ya gitu. Jadi gue dengan ya sampai sekarang masih hijau portofolio gue. Alhamdulillah masih hijau. Nah, tapi selain ada kelebihannya, meskipun kita bisa ibaratnya bisa menyetel kayak kita itu tipe investasi seperti apa. Biasa ada fitur di dalamnya. Gue udah lama nggak buka Bibit, udah lama nggak ngecek ya. Yang pasti di dalam itu ada fitur yang dimana eh, kita itu menentukan investasi seperti apa nih yang cocok buat kita. Itu yang nggak ada di aplikasi lain. Yang menurut gue benar-benar eh, apa namanya? Menjadikan solusi untuk kita yang pemula belum paham saat itu gue belum ngerti harus investasi kemana gue tipe investasi yang mana keuntungannya yang mana kalau rugi gimana itu semua gue masih bingung yang akhirnya lambat laut gue coba dan lumayan dan untungin tapi ingat di investasi Bibit itu emang benar enak karena kita tuh jarang banget rugi. Ingat jarang banget jarang sih gue jarang minus, jarang merah portofolio gue di aplikasi Bibit hijau semua. Asal kalian memilih instrumen investasi produknya yang benar-benar apa namanya, yang benar-benar tepat. Karena ada instrumen investasi yang minusnya juga parah, ya. Yaitu di mana? Nah ini nih, gue akan ceritain ke kalian. Jadi kalian yang baru ibaratnya mau coba aplikasi Bibit enak. Nah, tapi di sini ada suatu produk yang menurut gue bahaya untuk kita-kita. Ya, gue tahu kenapa kita semua mau investasi di aplikasi Bibit karena uang kita agar aman. Nggak seperti di saham, kripto yang benar-benar merahnya besok tiba-tiba anjlok parah, baru beli langsung anjlok dan lain-lain. Di aplikasi Bibit enggak. Tapi kalian harus hati-hati juga karena di aplikasi Bibit ada produk investasi yang seperti saham yaitu namanya reksadana saham. Itu sangat berbahaya kalau kalian nggak paham. Meskipun nggak 100% uang kalian bakal diinvestasiin ke saham. Tapi itu berbahaya karena juga dia tuh kayak grafiknya tuh apa namanya? Grafiknya itu sangat-sangat sangat-sangat cepet ya, cepet nggak stabil ya. Nah, kalau di reksadana lain yang di Bibit itu ada stabilnya tuh enak. Meskipun naiknya dikit, tapi perlahan naiknya enak. Hijau terus tuh dilihat kalau kita lihat tuh enak, adem. Nah, kalau di reksadana saham atau IDX 30 itu bisa-bisa marketnya itu nggak stabil banget.
hari ini bisa anjlok, besok bisa anjlok, besok bisa naik, anjlok, naik, anjlok. Nah, kalau kalian mau investasi di reksadana saham itu yang emang bener-bener uangnya akan dipakai waktu, nggak akan dipakai dalam waktu jangka panjang, ya. Oke. Nah, jadi ketika gue pakai aplikasi Bibit selama ini dan akhirnya ya udah masih untungin karena gue investasi di reksadana. Reksadana kan itu platformnya tuh lebih ke reksadana ya. Maksudnya produknya itu dalamnya itu lebih ke reksadana dan gue lebih ke reksadana pasar uang pendapatan tetap dibandingkan yang saham. Karena kalau gue nih posisi gue lebih baik gue ke saham langsung dibandingkan ke reksadana saham. Karena kan sama untungnya itu lebih gede di saham aslinya dibandingkan reksadana saham. Ini menurut gue. Jadi setara kalian ya. Menurut gue keroncongan ya udah siang waktu makan siang. Nah jadi kita lanjut. Tapi sebenarnya ketika kalian udah bingung nih, wah kan gue bingung nih, mau investasinya dimulai dari mana? Coba kalian mulai dari investasi reksadana, pasar uang. Kalian cari yang paling atas, kalian lihat itu, ya. Seperti modalnya. Coba modalnya yang minim dulu, seperti 10.000, 20, 50, ya. Maksimal 100 kalau kalian mau nyoba. Kalian coba beberapa hari ke depan, cek seminggu, 2 minggu atau 3 minggu, seminggu. Kalau marketnya stabil, ya tetap hijau. Tinggal kalian taruh uang kalian di situ. Tapi ingat, jangan serakah. Belajar tetap. Waspada harus, ya. Belajar tetap, waspada harus. Karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Ya, nggak ada investasi yang 100% aman. Tapi seenggaknya kita udah meminimalisir kerugian atau hal-hal yang buruk yang akan terjadi ke depannya. Dari situ. Nah, jadi kalau kalian tanya, eh, pahitnya itu aja ya tentang investasi reksadana. Ya, kalau kalian ngerasain, paling kalau kalian salah pilih produk aja. Ya, paling kalian bakal ngeluhnya di untungnya itu nggak terlalu besar. Ya, dibandingkan gua trading di kripto, saham, forex. Kalau di saham forex, kripto itu nyari ibaratnya jangan di saham itu nyari paling masih belum terlalu besar menurut gua. Nah, di crypto forex gua nyari trading di crypto forex itu nyari 5%, 10%, 15% itu gampang dalam hitungan jam. Dalam hitungan sehari juga gampang. Beda cerita sama reksadana. Reksadana itu naiknya itu per hari itu biasanya nih 0, berapa persen. Ini ya, ini yang terakhir gue lihat 0, berapa persen ya. Ya jarang banget kayak 2% tuh jarang, kayak 3% jarang. Itu yang gue lihat sih. Tapi seimbang naik, stabil. Dan kita nggak perlu kayak harus baca-baca market. Beda ya kalau forex sama kripto nih emang nggak stabil marketnya. Jadi kita open posisi buy kalau kita udah pintar membaca market. Jadi kita tiba-tiba yang tadinya open posisi buy dalam hitungan jam atau udah 5%, kita udah untung 10%, udah untung 20%, 30%, bahkan bisa 100 sampai 200%. Ya, tapi kerugiannya itu juga bisa segitu, bisa melebihi segitu. Ya, ada plus minusnya sih. Jadi selama ini menurut gua untuk nabung investasi jangka panjang, ibaratnya untuk menjaga kestabilan uang kita itu di reksadana aplikasi Bibit, menurut gua pantas untuk kalian coba, ya. Pantas untuk kalian coba, bukan berarti wajib karena masih banyak platform platform aplikasi lain yang lebih menggiurkan juga, ya. Cuma dari sini gue hanya share pengalaman gue tentang aplikasi Bibit yang sekarang masih gue pakai. Tapi gue nggak sama sekali lebih banyak ke reksadana pasar uang atau pendapatan tetap dibandingkan ke investasi reksadana seperti obligasi. Itu obligasi juga parah guys. Obligasi juga hati-hati. Obligasi juga hati-hati. Obligasi sama reksadana saham itu harus hati-hati karena itu hampir sama marketnya tuh. Oh, udah nggak bisa diperkirakan tuh kalau kita nggak sedikit, kalau kita sedikit oleh nggak jadi bisa-bisa merah anjlok dan agak lama untuk naiknya. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue sharing ke kalian. Jadi kalau kalian mau belajar trading saham, forex, kripto, dan investasi lainnya, bisa cek di playlist YouTube gue atau bisa DM gue langsung ke Henry ZV, ya. Nanti gue masuk ke grup gratis gue. Nanti gue di situ ada materi
ya atau kelas yang bisa kalian pelajari secara gratis. Oke, terima kasih udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video.